Selamat datang kembali di perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Dahlan Gunawan. Baik, konsep dari dasar manajemen sumber daya manusia itu adalah Human Resource Management. Bagaimana Human Resource Management itu sendiri? Manusia sebagai sumber daya organisasi. Dia sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai manajerial, dan sebagai suatu pimpinan di suatu perusahaan. Sedangkan sumber daya manusia dalam manusia dan organisasi, manusia sebagai individualitas, sosialitas, dan mortalitas sangat membutuhkan suatu organisasi. Satu negara, pemerintah, non-negara, swasta, non-profit, dan profit, lokal, global, nasional. Itulah manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia itu sendiri, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok pekerjaan pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus menurut Henry Shimamura. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi MSDM, fungsi manajerial, fungsi operasional. Jadi bisa dipilah lagi. Fungsi manajerial itu adalah membuat planning, organisasi, director, controlling. Sedangkan fungsi operasional, procurement, development, kompensasi, integrasi, maintenance, dan separation. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. 1. Pengadaan SDM. Pengadaan itu sendiri perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi SDM, penempatan SDM, pembekalan SDM. Di situ adalah sekup lingkup manajemen sumber daya manusia. Sekup pengembangan SDM, terus dengan fungsi operasional adalah pengembangan. Sedangkan fungsi operasional itu pendidikan dan pelatihan pengembangan karir. Skup pemeliharaan SDM, kompensasi, integritas, hubungan perburuhan, dan lain-lain. Seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi MSDM di atas diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok MSDM. Mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan 3 tepat. The right man of the right job at the right time. Tepat satu di antaranya tepat orang, tepat jabatan, tepat waktu. Berikutnya, evaluasi manajemen sumber daya manusia. Untuk mengevaluasi manajemen sumber daya manusia menurut Hadari Nawawi tahun 1996, itu Badan Musyawarah Pro-Revolusi Industri, Badan Musyawarah Kolektif, Manajemen Ilmiah, Awal Psikologi Industri, Komisi Pelayanan Sosial, Pendekatan Pribadi, Gerakan Hubungan Manusia, Studi Tingkah Laku, Peraturan Norma. Tantangan manajemen sumber daya manusia menurut Hadari Nawawi 2000 itu eksternal. Yang pertama eksternal dulu. Tantangannya sumber daya manusia itu adalah perubahan yang cepat, kedua keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, perkembangan pekerjaan, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Sedangkan eksternal sendiri posisi organisasi dalam bisnis kompetitif.
fleksibilitas, pengurangan tenaga kerja, restrukturisasi bisnis kecil, budaya organisasi, teknologi, dan serikat pekerja. Individu atau profesional. Tantangan manajemen sumber daya manusia yang ketiga itu bagian individu atau profesional. Keserasian antara kerja dengan organisasi. Tanggung jawab etis sosial produktivitas. Pelimpahan wewenang, penyaluran wewenang. Untuk tantangan berikutnya yang lainnya, sumber daya manusia adalah kelemahan manajemen dalam mengembangkan organisasi agar menjadi kompetitif dalam mewujudkan ekstensinya. Tantangan berikutnya adalah banyak manajer yang tak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola SDM di lingkungannya. Sulit menemukan petugas MSDM yang memiliki kemampuan penyelarasan antara strategi bisnis dan perusahaan strategi sumber manusia. The Central Challenge to Organization, Wetter dan Davis tahun 96. Central Challenge dengan Better Organization, pertama itu global kompetisi, populasi grow, unemployment. Selanjutnya work diversity change, social responsibility challenge, ethical challenge dengan medical food house challenge. Berikutnya on challenge, itulah di lingkup di Central Challenge to Organization dalam menurut Wetter dan Davis tahun 96. Perekrutmen atau pengadaan tenaga kerja. Dasar pemikiran untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja. Maka akan terlebih dahulu diperlukan jenis mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatannya dan jumlah tenaga kerja yang akan ditarik. Pertama, mutu tenaga kerja. Rancangan jabatan, studi terhadap tugas dan kewajiban satu jabatan, jumlah karyawan yang akan dibutuhkan, workload analysis, workforce analysis, analisis jabatan atau job analysis. Job analisis jabatan, definisi job analisis jabatan. Analisis jabatan, suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan. The procedure for determining the duties and skill requirement of job and the kind of the person who shall be hired for it. Itu menurut Desailly. Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of specific job. Filippo 1948. Hasilnya dirumuskan menjadi deskripsi dan spesifikasi jabatan. Job description, deskripsi dan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Deskripsi jabatan, gambaran secara singkat, cermat dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hubungan suatu jabatan tertentu. Persyaratan jabatan, pernyataan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk mendukung dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Untuk deskripsi jabatan itu sendiri, isi jabatan, identifikasi jabatan, nama jabatan, sifat jabatan, tentang kualifikasi, isi spesifikasi jabatan, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum sendiri itulah pendidikan, pengalaman, dan syarat khusus ada kondisi fisik, psikis, jenis kelamin, minat, dan bakat. Prinsip dan prosedur analisis jabatan. Prinsip analisis jabatan sendiri harus ditentukan secara batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Hal ini dalam jabatan harus berdasarkan atas kenyataan kebenaran proses kegiatan dalam jabatan, memperhatikan situasi pekerjaan. Prosedur analisis jabatan, penentuan tujuan analisis, perencanaan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan,
penyalinan hasil analisis jabatan, penyusun program lainnya. Berikutnya, rekrutmen, penarikan, definisi, pendekatan, konsep rekrutmen. Konsep rekrutmen itu adalah rekrutmen pertama. Kita harus ada sumber internal dan eksternal. Metode itu bisa dipakai tertutup dan terbuka. Dasar job spec dan penerimaan. Kendala kita nanti apa? Eksternal dan eksternal. Itu adalah sumber-sumber tenaga kerja internal, eksternal, keputusan, penarikan. Tergantung pada keuntungan dan kerugian atau kelemahan dari masing-masing sumber penarikan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen itu ada 8 menurut Hasibuan. 1. Balas jasa yang diberikan. 2. Status karyawan yang tetap atau honorer. Kesempatan promosi. Persyaratan pekerja. Metode penarikan. Solidaritas perusahaan. Peraturan perburuan, penawaran tenaga kerja. Evaluasi rekrutmen, jumlah pelamar, jumlah penawaran, jumlah tenaga kerja diterima, jumlah penawaran tenaga kerja yang tepat. Oke. Selanjutnya kita lewatin aja semua karena penilaian, ruang lingkup ke penilaian kerja. Oke. Who? Penilaian yang dinilai siapa? Semua pegawai. Penilaian atasan langsung, atasan lain, diri sendiri, bawahan, manajer, personalnya, konsultan, bimbingan dari semua. Apa yang kita nilai? Objek manusia yang kita nilai. Definisi waktu, prestasi pada saat ini, potensi, pengembangan, spesifikasi, sifat, karakteristik perangai pribadi, hasil yang dicapai performa. Mengapa melakukan penilaian? Kita harus teliti, memelihara potensi kerja, meningkatkan prestasi kerja, menentukan kebutuhan akan pelatihan, dasar pengembangan karir, dasar pemberian dan peningkatan balas jasa. Itu harus kita pikirkan mengapa melakukan penilaian. Membantu program pengadaan tenaga kerja, membantu mekanisme upah balik, umpan balik, dan komunikasi. Masalah penilaian akan masalah potensi dalam penilaian. Masalah potensi dalam penilaian, halo effect, leniency, strictness, central tendency, personal base. Kompensasi itu sendiri dibedakan. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan. Kita ulang, kompensasi dibedakan, direct compensation, indirect compensation. Sedangkan direct compensation itu gaji, upah, dan upah insentif. Sedangkan indirect kompensasi kesejahteraan karyawan. Bagaimana? Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang diberikan kepada pekerjaan dengan pedoman atas perjanjian disepakati pembayaran. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu untuk prestasi yang di atas standar. Benefit dan service adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Oke, program kompensasi kita lewati. Selanjutnya mungkin itu aja untuk penyampaian manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dengan manajemen sumber daya manusia berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, kesempurnaan milik Tuhan. Mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.